Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa semuanya, pada kali ini, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian Islami. Nah, seperti yang kita ketahui, kepribadian itu bisa terbentuk ketika sikap itu berulang kali dilakukan, konsisten, dan sepanjang waktu dilakukan gitu. Dari terbentuknya kepribadian ini, akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian tersebut terbentuk. Gitu. Ada tadi seperti kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana faktor-faktor ini akan mempengaruhi kepribadian tersebut, terutama untuk membentuk kepribadian Islami. Pada pertemuan kali ini, saya berharap mahasiswa itu dapat mampu, pertama, menjelaskan konsep kepribadian Islami tersebut. Yang kedua, menganalisis pengaruh keluarga terhadap pembentukan kepribadian. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh dari sekolah terhadap pembentukan kepribadian. Yang selanjutnya tentu saja harus mampu menganalisis pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan kepribadian. Gitu ya. Nah, yang terakhir harus mampu menyelesaikan studi kasus berdasarkan nilai-nilai Islam, gitu ya. Sebelum kita masuk ke materinya, saya meminta pendapat Anda semua terkait, menurut Anda faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Nah, di sini sudah ada QR code-nya yang bisa di-scan menggunakan HP. Silakan nanti di-scan kode ini menggunakan email STIT. Dari pertanyaan tadi, sebagian besar ada yang menjawab ternyata faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian itu adalah keluarga. Paling sedikit yang menjawab media sosial. Sebelumnya itu kan saya juga sudah menjelaskan apa itu kepribadian. Di sini ada yang bisa menjelaskan dulu apa itu kepribadian? Jadi kepribadian itu merupakan cara berpikir, pola perilaku, atau sikap seseorang. Contohnya ini seperti jujur atau ramah. Benar sekali. Jadi, memang kepribadian itu adalah sesuatu tingkah laku, sikap, cara berpikir yang sering dilakukan oleh seseorang tersebut, dan itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Nah, seperti yang dijelaskan bahwasanya memang benar kepribadian itu tidak terbentuk begitu saja. Nanti kepribadian inilah yang akan membedakan antara dirinya dengan diri orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya fokusan kita sekarang adalah bagaimana sih kepribadian Islam itu terbentuk. Nah, dalam perspektif Islam, kepribadian itu terbentuk dari 3 fondasi utama, yaitu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu akidah, apa itu akhlak, apa itu ibadah. Apa? Boleh? Akidah itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar seluruh perilaku manusia. Oke. Terus kalau akhlak apa? Boleh Caca? Jadi akhlak itu manifestasi dari akidah dan juga ibadah yang kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu ibadah apa? Oke, Tiara. Ibadah itu melatih kedisiplinan, ketaatan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti kita akidah, akhlak, ibadah. Kalau dilihat dari definisinya itu ternyata benar ya. Ternyata memang berkaitan untuk membentuk kepribadian Islami. Sebenarnya sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, di mana di situ tertera bahwasanya sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik, yaitu ada sifat amanah, jujur, disiplin, sabar, dan toleran. Nah, seperti yang dilihat di dalam materi ini, bahwasanya di sini tersedia QR code yang bisa kalian scan. Di situ terdapat penjelasan secara menyeluruh bagaimana sih konsep manusia yang berkualitas itu menurut Al-Quran. Selanjutnya, manusia dan fitrah. Seperti yang kita ketahui, secara umum banyak orang yang berbicara bahwasanya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan Rasulullah SAW pun juga bersabda bahwasanya manusia itu lahir memiliki fitrahnya masing-masing. Artinya, setiap manusia itu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Disinilah nanti peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial akan membantu perkembangan kepribadian seseorang tersebut. Harus ke arah mana nih kepribadiannya? Apakah menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang salah ternyata? Nah, yang pertama kita lihat dulu dari faktor keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui, keluarga itu merupakan sekolah pertama
pertama bagi anak untuk belajar. Selain itu juga, keluarga memiliki aspek penting dalam pengembangan kepribadian seorang anak. Aspek yang pertama ada keteladanan, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada pola asuh, yang keempat ada kasih sayang. Nah, kalau terkait keteladanan, harus bagaimana orang tua? Ada yang bisa jawab? Ya, Hah? akan memberikan contoh yang baik kepada anak. Oke, contoh yang baik. Terus kalau komunikasi harus bagaimana? Jadi pada komunikasi Hah? kita harus memiliki kedekatan emosional yang baik. Oke, emosional yang baik. Jadi terbentuklah komunikasi yang positif, yang baik gitu ya. Nah, kalau pola asuh harus bagaimana? Kalau asuhnya harus penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Iya, jadi kalau nggak ada kasih sayang untuk anak, ya bagaimana rasanya anak bisa aman dalam keluarga gitu ya. Bagaimana bisa keluarga dijadikan contoh gitu. Nah, kalau kasih sayang, jadi harus bagaimana nih kasih sayang diberikan? Anak ini harus diberikan rasa aman, Oh ya, baik, oh ya. perkataan anak. Oh, benar gitu ya. Selain faktor keluarga, ada faktor sekolah gitu ya. Nah, sekolah inilah merupakan pendidikan kedua yang sangat penting nanti untuk mempengaruhi kepribadian seseorang gitu. Nah, dari sini juga ada unsur penting yang dapat kita lihat. Apa sih peran dari gurunya di sana? Apakah harus menjadi guru teladan kah? Terus bagaimana budaya sekolahnya? Terus nanti kegiatan keagamaannya seperti apa di sekolahnya? Terus teman belajar seperti apa yang ada di sekolah? Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan guru teladan. Harus seperti apa guru teladan tersebut? Ada bisa? Oke, Zahra, kenapa Zahra? Guru bukan sebagai hanya pengajar, tetapi juga memberikan contoh perilaku. Oke, jadi nggak cuma mengajar, jadi kita harus menjadi contoh yang baik gitu ya. Nah, selanjutnya budaya sekolah seperti apa? Oh, oke, Ca, apa Ca? Jadi budaya sekolah itu berupa disiplin, Oke, bersikap jujur, dan juga membangun tanggung jawab pada guru ataupun siswa. siswanya gitu ya. Jadi dari budaya sekolah lah itu tercipta gitu ya. Nah, terus kegiatan keagamaan seperti apa kegiatannya? Oke, Ila, apa Ila? Kegiatan keagamaan yang biasa ada di sekolah seperti membaca Al-Quran bersama atau sholat berjamaah biasanya. Oh iya ya, ada. Kan kalau biasanya sekolah itu selalu ada gitu ya kegiatannya. Nah, terus ada teman belajar. Oke, Rafa. Teman belajar yang baik yang bisa mendorong perilaku positif sama akademik, prestasi akademik. Oke, jadi teman yang mensupport, tapi mensupportnya ke hal yang positif dan baik. Nah, selain itu nanti kita akan melihat selanjutnya ada faktor lingkungan sosial. Kalau faktor lingkungan sosial apa saja itu? Ada teman sebaya, ada masyarakat, terus apa lagi? Organisasi gitu ya. Nah, lingkungan sosial inilah nanti akan menentukan bagaimana sih kepribadian seseorang tersebut. Tetapi di lingkungan sosial ini ada lingkungan sosial yang positif, ada lingkungan sosial yang negatif. Nah, kalau positif contohnya apa? Oke, kajian Islami, ikut-ikut pengajian, terus apa lagi? Komunitas belajar. Oke, komunitas belajar. Nah, kalau kegiatan yang negatifnya? Iya, kayak pergaulan bebas, terus apa lagi? Cyberbullying, terus iya narkoba, menggunakan obat-obat terlarang gitu ya. Makanya lingkungan sosial itulah yang nanti akan menentukan ke arah mana nih kepribadian seseorang itu, terutama untuk kepribadian Islami gitu ya. Kalau mengikuti kegiatan yang negatif, artinya kita akan membentuk kepribadian yang negatif. Tapi kalau kita mengikuti kegiatan yang positif dan mensupport untuk menjadi kepribadian Islami, ya tentu saja kita akan memiliki kepribadian Islami itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya manusia itu cenderung mengikuti lingkungannya. Contohnya, misal teman sebayanya, ke arah mana temannya pasti akan mengikuti seperti itu. Atau bagaimana lingkungan sosialnya, pasti orang tersebut akan cenderung seperti itu. Nah, makanya itulah lingkungan sosial ini menjadi unsur yang paling penting dalam kehidupan sosial untuk mempengaruhi kepribadian seseorang, terutama bagi kepribadian Islami. Untuk itu, bagaimana sih hubungannya? Di sini bisa kita lihat hubungan dari ketiga faktor tersebut, yang dimana seperti penjelasan yang pertama bahwasannya keluarga itu memiliki peran penting dalam pendidikan kepribadian Islami. Yang kedua, sekolah. Bagaimana peran sekolahnya? Yang ketiga, lingkungan sosial. Karena memang salah satu unsur yang paling penting itu adalah lingkungan sosial.
Jika ketiga faktor ini memberikan pengaruh positif atau pengaruh yang baik, terutama yang bersupport untuk kepribadian Islami, maka terbentuklah nanti yang namanya kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, sabar, dan toleransi. Karena tadi kita sudah membahas 3 faktor penting yang memiliki pengaruh dalam membentuk kepribadian Islami. Nah, di sini akan saya sediakan studi kasus yang dapat kita analisis secara berkelompok. Di sini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi silakan nanti kalian analisis studi kasus ini berdasarkan pertanyaan ini. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan tampilkan salah satu kelompok menjelaskan analisisnya terkait studi kasus ini. Nah, di sini saya akan memberikan untuk menganalisis studi kasus ini selama 15 menit. Jadi silakan nanti setelah 15 menit saya akan panggil salah satu kelompok untuk menampilkan hasil analisisnya. Nah, sudah 15 menit. Bagaimana hasil analisis dari studi kasus ini? Adakah kelompok yang mau maju menjelaskan bagaimana analisis kasusnya? Oke, baik. Silakan kelompoknya Tiara, Nala, dan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Umi dan teman-teman, kami dari kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus mengenai Ahmad ini. Kalau dari faktor keluarganya, Ahmad ini perceraian orang tua menyebabkan gangguan emosional dan berkurangnya dukungan keluarga. Dan kalau dari faktor sekolah seperti dosen, guru, ataupun pihak kampus dapat memberikan pendampingan dan motivasi. Kemudian kalau faktor lingkungan sosialnya, nah misalkan aku punya teman yang kurang baik, itu akan memperburuk kondisi Ahmad. Kemudian berdasarkan kasus yang kami teliti, solusi Islaminya adalah memahami Allah, jadi mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga meminta dukungan kepada keluarga, gitu, saling mendukung. Kemudian bisa bergabung dengan lingkungan atau pergaulan yang positif. Oke, jadi begitu ya dari kelompoknya Tiara, Nala, dan Rafa. Jadi keluarga memiliki perannya sendiri dan sekolah tentu saja memiliki peran pentingnya juga, dan apalagi lingkungan sosialnya. Nah, kalau berdasarkan nilai Islam ternyata harus bagaimana Nala tadi? Iya, gitu ya. Nah, seperti itulah kalau untuk studi kasus ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok Nala, Tiara, dan Rafa atas pemaparan hasil analisis dari studi kasus tadi. Nah, di sini saya anggap semuanya ini paham bagaimana 3 faktor ini berhubungan, gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi terkait pemahamannya dulu nih. Apakah benar paham atau tidak, gitu. Nah, di sini ada evaluasi, kita bermain menggunakan word wall. Silahkan di-scan juga barcode ini. Silahkan diisi jawabannya. Bagian mana nih yang benar, gitu. Silahkan dicocokkan. Apakah sudah selesai dijawab semuanya? Sudah. Oke, mari kita lihat apakah benar hasil evaluasinya. Apakah ada yang masih belum paham? Oke, ternyata alhamdulillah ya, evaluasinya semuanya memiliki skor yang benar. Semuanya skornya 3. Jadi paham ya bagaimana kepribadian Islami itu terbentuk dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana 3 faktor ini saling berhubungan satu sama lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan meminta Anda semua untuk menuliskan di dalam kertas selembar tentang faktor apa yang paling berpengaruh dalam pembentukan kepribadian Anda saat ini. Nah, dari sini dapat kita kesimpulkan bahwasannya kepribadian itu adalah pola perilaku dan sikap yang relatif menetap. Dan dalam Islam bahwasannya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian kepribadian Islami itu sendiri terbentuk oleh ada 3 faktor, yaitu ada keluarga, sekolah, lingkungan sosial, gitu ya. Nah, di sini juga ternyata kepribadian yang baik itu tidak lahir secara instan, tetapi dibentuk oleh pendidikan, keteladanan, terus dan lingkungan yang baik, gitu ya. Jadi ingat tuh, ketika kita ingin menjadi kepribadian yang baik, lihat apakah faktor keluarga mendukung, faktor sekolah mendukung, dan faktor lingkungan sosial yang mendukung, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya selesai
pertemuan kali ini. Tapi tentu saja untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian sepanjang tentang kehidupan. Nah, nanti silakan di scan barcode tersebut, silakan dipelajari tentang kehidupan manusia dan bagaimana kepribadiannya berdasarkan usia, gitu ya. Nah, untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas antusiasnya juga untuk mata kuliah pengembangan kepribadian ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, saya sebagai dosen pengampu, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.